pada sukacita semua kan? Sekarang kita mau mulai ibadah kita ya, Bunda. Ya, sebelum kita mulai kita doa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu lagu Mana Jempol. Jempol di mana? Sembunyikan dulu. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan pada kesempatan indah ini Engkau mempertemukan kami. Terima kasih pada saat ini ya Tuhan kami mau beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu mau bekerja atas kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi Bunda satu lagu untuk memuji Tuhan. Lagunya akan dibawakan oleh teman kalian. Dan lagunya apa judulnya Bunda? Apa ya Bunda lagunya? Oh lagunya Mintalah. Nyanyi nanti ya pakai gerakannya. Duduk manis, Alkitabnya disiapkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Puspa. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Puspa di sini. Gimana kabarnya? Masih tetap di rumah? Sehat semua kan adik-adik? Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, pada ibadah hari Minggu, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Kau berkati adik-adik kami, Kau berkati mereka, berikan mereka telinga yang mau mendengarkan Tuhan,
sehingga apa kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba sampaikan dapat mereka terima dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Berkati kami juga sebagai pelayan Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Kau yang urapi kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga apa yang boleh kami sampaikan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan adik-adik kami. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya hanya ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang manis, pada hari ini Kak Puspa akan menceritakan sebuah cerita. Ya, oke. Pertama Kak Puspa akan ngambil gambar. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambarnya siapa? Ada yang tahu nggak? Oke, ini adalah makanan yang paling adik-adik suka. Ayam goreng, ya, KFC. Siapa yang nggak tahu ayam goreng KFC? Ada yang nggak tahu? Pasti semuanya tahu. Ayam goreng KFC adalah ayam goreng yang paling enak dan empuk. Nah, adik-adik tahu kan? Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah gambar Bapak Kolonel Harlan David Sanders. Ya. Nah, Bapak Kolonel ini, Kolonel Sanders adalah pendiri dari ayam goreng KFC yang logonya masih dipakai sampai sekarang, adik-adik. Nah, Kak Puspa akan cerita tentang Bapak Kolonel Sanders, seorang pendiri KFC, ya. Ayam goreng yang sangat lezat dan sangat disukai oleh adik-adik. Nah, oke, adik-adik yang manis. Nah, bacaan kita pada hari Minggu ini, adik-adik terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa baca, silakan dibaca di rumah. Ya, silakan dibaca di rumah. Kalau yang belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakaknya untuk bantu membaca adik-adik, ya, membaca kebenaran firman Tuhan di rumah. Oke. Nah, ini menceritakan, Kak Puspa akan menceritakan tentang Bapak Kolonel Sanders, ya, pendiri ayam Kentucky, yang sukses semua orang kenal. Sampai di dunia manapun, di belahan dunia manapun, orang tahu yang namanya ayam goreng, ya, ayam goreng KFC. Nah, tapi adik-adik, siapa sangka seorang Kolonel Sanders dulunya itu pernah hidup susah. Dia pernah hidup susah, adik-adik. Dia pernah jadi kuli, dia pernah juga jadi tukang parkir. Baru dia sering membuka bisnis, tapi bisnisnya sering mengalami kegagalan, sering bangkrut, dan itu membuat hidupnya menderita. Nah, pada suatu hari saat Kolonel Sanders lagi duduk, dia bertemu dengan seorang pedagang asongan. Dia bertemu dengan pedagang asongan dan mereka bercerita kayak berdialog gitu, ya, adik-adik, ya. Nah, lalu dia bilang dia sangat menyukai ayam goreng. Dia bilang kalau dia sangat suka makan ayam goreng. Nah, lalu pedagang itu bilang sama Kolonel Sanders, nah, bagaimana kalau kau membuka warung ayam goreng? Nah, Kolonel Sanders ingat, wah, aku kan bisa masak, ya. Kenapa aku tidak membuat warung ayam goreng seperti yang dibilang oleh pedagang asongan tersebut? Akhirnya Kolonel Sanders berusaha. Dia coba bikin ayam goreng yang empuk dan lezat. Tapi di percobaannya itu, adik-adik, dia pernah mengalami kegagalan. Jadi adik-adik, dia membutuhkan waktu 9 tahun lamanya untuk bisa menemukan resep yang tepat untuk membuat ayam goreng yang lezat. 9 tahun. Tapi
dalam waktu 9 tahun itu, dia berulang kali mengalami kegagalan. Nah, tapi hebatnya Kolonel Sanders, dia tidak pernah putus asa adik-adik. Dia tidak pernah putus asa, dia tidak pernah cengeng, dia tidak pernah ngambek. Jadi begitu gagal, dia coba lagi. Begitu gagal, dia coba lagi. Dia tidak pernah putus asa. Nah, akhirnya pada usia 70 tahun, Kolonel Sanders berhasil membuka warung ayam goreng buatannya. Nah, pada saat itu dinamakan Cafe Sanders. Nah, dia membangun warung kecil yang disebut dengan Cafe Sanders. Setelah berkembang, warung kecilnya Sanders, dia akhirnya menjual semua hartanya. Dia menjual semua hartanya, harta miliknya. Akhirnya dia berkeliling untuk menawarkan resep buatannya itu kepada warung-warung, kepada toko-toko, restoran-restoran makanan. Tapi adik-adik tahu apa yang dialami oleh Kolonel Sanders? Banyak warung, banyak rumah makan, dan banyak restoran yang menolak resepnya. Jadi Sanders menawarkan, ada yang mau resep ayam gorengku? Ada yang mau resep ayam gorengku? Tapi apa yang dialami Kolonel Sanders adik-adik? Mereka menolak resep Kolonel Sanders. Nah, akhirnya warung yang ke-1008 tempat Sanders menawarkan resepnya akhirnya membeli resep Kolonel Sanders. Jadi itu adalah restoran rumah makan yang ke-1008. Jadi bayangkan sampai 1000 kali Kolonel Sanders resepnya ditolak oleh orang-orang. Tapi apa yang dilakukan Kolonel Sanders? Dia tidak pernah menyerah adik-adik. Dia selalu percaya suatu hari nanti pasti ada orang yang akan membeli resep buatannya. Nah, akhirnya berdirilah rumah makan Kentucky Fried Chicken yang logonya seperti ini. Nah, adik-adik. Nah, siapa yang paling suka makan ayam pasti tahu nih. Ini adalah ayam goreng yang sangat lezat. Itulah yang dibuat oleh Kolonel Sanders. Jadi pada usia 70, Kolonel Sanders baru berhasil mengembangkan usahanya. Dia sukses sampai punya perusahaan di mana-mana, sampai ke dunia. Ya, semua orang pasti tahu yang namanya Kentucky Fried Chicken. Nah, adik-adik, dari cerita Kak Puspa tadi tentang Bapak Kolonel Sanders, Tuhan ingin kita supaya menjadi anak-anak yang tidak pernah menyerah. Tidak boleh gampang putus asa. Ya, kalau gagal harus coba lagi, coba lagi, coba lagi. Dan yang pastinya harus mengandalkan Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu harus diimani adik-adik. Ya, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik tidak berhasil melakukan sesuatu, jangan pernah menyerah. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tapi tetap berdoa adik-adik. Dan harus seperti Kolonel Sanders. Ditolak yang satu, coba di tempat yang lain. Ditolak restoran yang satu, coba lagi di tempat yang lain. Yang penting adik-adik jangan pernah menyerah. Jangan patah semangat. Harus terus berdoa. Mengandalkan Tuhan adik-adik. Dan jangan mudah ngambek. Nah, kadang-kadang adik-adik suka kan kalau misalnya sudah gagal, aku malas, aku gak mau lagi coba. Jangan adik-adik. Jadi begitu gagal, coba lagi. Begitu gagal, coba lagi. Yakinlah, pasti Tuhan akan membantu kita kalau kita tidak pernah putus asa. Oke. Nah, demikian penyampaian firman Tuhan hari ini.
Jadi intinya adalah adik-adik harus menjadi orang yang berani menghadapi penderitaan. Seperti Sanders, walaupun menderita, dia tetap berusaha, dia tidak menyerah, dia tidak pernah cengeng. Jadi kalau gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Oke adik-adik, sekian pemberitaan firman dari Kak Puspa. Dan jangan lupa tetap di rumah, belajar di rumah. Kalau keluar rumah pakai masker, rajin cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan selalu jaga jarak, dan makan makanan yang bergizi. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas bimbingan dan penyertaan Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati firman yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya Kau yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami telah dengar tadi Tuhan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami mempunyai sifat seperti Kolonel Sanders Tuhan. Dia tidak pernah menyerah. Di saat dia menghadapi kegagalan, dia mau terus mencoba lagi, dan terus berusaha. Dan ajar juga kami ya Tuhan, agar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempunyai iman, pengharapan kepada Tuhan. Bahwa di setiap kegagalan kami Tuhan, Engkau punya rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, agar selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan tak lupa Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa dan negara kami masih tetap dirongrong adanya virus corona Tuhan, yang membuat kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa, yang membuat kami harus lebih banyak di rumah dan melaksanakan segala aktivitas kami di rumah. Tolong kami Tuhan, tolong bangsa kami Tuhan, agar pandemi corona ini dapat segera berakhir. Berkati para peneliti, para ahli virus dan ahli vaksin Tuhan, sehingga dapat menemukan obat yang tepat, vaksin yang tepat, sehingga virus corona dapat segera diberantas dari muka bumi ini, sehingga kami bisa tetap melaksanakan aktivitas kami, sekolah kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, ibadah kami, juga persekutuan kami seperti sedia kala. Kiranya Kau tolong juga negara-negara yang lain Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap dikuatkan oleh Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang dengar-dengaran kepada Tuhan, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa syafaat bersama. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, teman kalian masih akan memimpin untuk bernyanyi. Lagu apa? Kaweta? Macam-macam anak. Oh, bermacam-macam anak. Ikutin teman kalian ya, berdiri dan pakai gerakan nyanyi yang semangat. Semangat.
sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Ada video mau doa boleh? Boleh, semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersukacita dalam ibadah PA. Meskipun kami beribadahnya di rumah, tapi kami tetap senang karena kami bisa bernyanyi bersama-sama melalui video ibadah online. Tuhan Yesus, berkati kami selalu supaya kami tetap sehat. Berkati juga kami supaya kami menjadi anak yang pandai dan kami bisa belajar di rumah dengan baik. Tuhan Yesus, berkati keluarga kami semua dan kami mengucap syukur untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi hari ini boleh selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan makan makanan yang bergizi. Sering-sering mandi, dan sampai jumpa.